Dengan menjadikan salah satu area Jakarta sebagai pusat bisnis, belum tentu menggeser atau menghilangkan kehidupan peradaban dunia gaib di sekitarnya. Justru, dengan semakin banyaknya kegiatan manusia, menjadi kesenangan bagi mereka yang tak kasat mata. Kali ini, kamu akan mendengarkan cerita tentang penunggu di kawasan Sudirman, Jakarta. Kali ini, Setan di Depan Mata akan membahas tentang pusat bisnis Jakarta, yaitu Sudirman. Nah, daerah Sudirman ini kan salah satu pusat bisnis ya, dan perkantoran di daerah Jakarta gitu ya. Dan areanya cukup luas karena terbentang melalui 7 kelurahan. Dan konon isu yang berkembang itu ada hantu perkantoran. Kalau di sini bisa dijabarkan dalam dua hal ya, atau dalam dua jenis gitu. Kalau kita lihat pada masa lampaunya, sebelum dibangun jalan dan kompleks perkantoran, daerah ini kan tentunya ada rawa, ada semak, ada hutan-hutan kecil lah. Itu menjadi satu koneksi dengan entitas astral yang tergabung, misalkan kita sebut satu teritori. Ketika ini dibangun, mereka akan terkotak-kotak, gitu, akan menjadi satu bagian-bagian tersendiri. Sehingga menurut saya, jika entitasnya itu tua, mereka terkoneksi. Tapi ini terkoneksinya bukan di bangunannya, tapi di bawah tanah. Oke. Sementara antar gedungnya itu memiliki teritori sendiri, jadi tidak terkoneksi. Tadi kan Om Hao juga sempat bilang ya kalau misalnya dulu kan masih semak-semak, maksudnya masih ya hutan lah gitu, masih pohon-pohon lah mungkin gitu. Terus kan dibangun jadi gedung-gedung yang sekarang kita lewatin gitu. Itu apakah dalam pembangunannya gitu banyak yang menggunakan tumbal gitu Om? Kalau dibilang tumbal, itu pasti ada, Mbak. Pasti ya. Tapi tumbal di sini penjelasannya diasumsikan jangan ke konotasi negatif. Oke. Di mana tumbal itu berasal dari nyawa. Bisa hewan ataupun manusia. Belum tentu manusia ya soalnya. Belum tentu. Jadi di sini bisa ada batu permata, logam mulia, kemudian pusaka atau mustika itu bisa ditanam di situ. Karena makna dari tumbal sendiri kan kompensasi atau penggantian atau penguatan gitu ya. Jadi kalau menurut saya 9 dari 10 bangunan pasti pakai. Pasti pakai. Gitu. Terutama jika kita sebut di sini adalah pusat bisnis ya, yang harus memancarkan satu aura. Auranya tidak hanya mendatangkan hoki, rezeki, uang, tetapi juga memancarkan satu pesona ketika gedung ini bersanding dengan gedung yang lain. Karena bangunan itu memiliki nyawa, memiliki satu pesona atau aura menarik. Jadi harus punya inner beauty nih setiap bangunan. Namun di balik itu perjanjian atau kesepakatannya itu berbeda-beda. Jadi ada bangunan yang ketika pagi sampai menjelang petang itu aktivitas manusia. Misalkan untuk perkantoran, untuk pusat bisnis dan niaga. Lepas malam sampai subuh itu menjadi aktivitas bagi entitas astral. Bisa di sini kemudian mereka menempati ruang-ruang itu atau dipakai untuk pusat bisnis entitas astral. Itu juga bisa. Gitu. Jadi memang tumbalnya ini tidak dikonotasikan secara negatif ya, bukan berarti minta nyawa, tapi sebagai bentuk MOU kepada mereka gitu ya, kompensasi. Iya, memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan, kita sebutnya. Itu kalau kita bilang, kemudian apakah ada yang dicor? Gitu ya, ada orang yang dicor. Walau alam, sebanyak itu. Tapi saya menafsirkan di sini, ada pasti. Atau kejadian ketika membangun ini ada pekerja yang terjatuh meninggal. Dari probabilitasnya pasti ada, tapi yang mana tetap kita harus lebih riset lebih dalam. Dan ada beberapa kasus-kasus di sini yang menyinggung tentang satanis, pasti. Gitu. Tetap ada ya satanis itu di segala. Iya, karena ibarat kata 8 dari 10 pelaku ya. Kita sebut misal bisnismen besar itu pasti terlibat dengan hal itu. Oke, tapi nih Om, kalau terkait yang tumbal tadi ya, maksudnya kan lebih ke syarat atau MOU untuk membuka lahan itu. Kan tadi
ada dari yang ibaratnya ditanam, entitas asli, atau bahkan maaf mungkin yang korban-korban dari pekerjanya yang di situ lah. Nah, dari situ kalau untuk hantu perkantoran sendiri nih, yang energinya kuat, itu biasanya yang seperti apa sih? Selain ini ya, ini kita menyampaikan dulu yang entitas sudah tua. Maksudnya mungkin apakah mereka yang korban-korban proyek atau korban dari tempat tadi yang mungkin kan katakanlah meninggal tidak wajar. Mungkin ada energi kesedihan, kemarahan yang padanya ngumpul jadi bikin kuat gitu. Iya, kalau beberapa yang mengalami kasus kecelakaan tuh pasti ada rasa kenapa sih saya meninggal dengan cara seperti ini gitu. Apalagi mereka yang kemudian menyatu dengan bangunan yang kita sebut gitu, fondasinya manusia gitu. Ada rasa protes di situ dan rasa sedih di situ. Kalau beberapa yang dipiara itu tentunya beda-beda, Mbak. Dipiara di sini sebagai penunggu gedung. Dalam artian penunggu di sini adalah melingkari suatu gedung itu agar aman. Menjaga ya. Menjaga, benteng lah. Ada mereka yang penarik rezekinya ini, itu juga ada. Kalau seberapa powernya, tentunya tidak bisa dipukul rata. Jadi harus melihat satu kasus ini apa, nanti kita banding-bandingkan gitu. Karena di sini banyak banget sepanjang jalan itu. Ya, sepanjang areal ini tentunya banyak. Dan ketika saya melintasi daerah ini, ada beberapa gedung itu yang menarik, yang mempesona, yang cantik. Ada yang singup, bahkan terlihat itu suram. Gitu. Termasuk beberapa kasus-kasus ketika ini sudah jadi. Seperti halnya tenaga yang membersihkan kaca. Mungkin ada 1-2 yang terjatuh, misalkan gitu. Atau kasus-kasus yang kita nggak tahu ya, dari sekian banyak ini mungkin ada beberapa suicide di situ juga bisa, atau kasus pembunuhan di dalam juga bisa, karena ini secara random dulu, jadi masih penerawangan kasar ataupun penyimpulan kasar, penafsiran kasarnya dulu secara general dari kesemuanya. Aku sempat dapat cerita gitu. Kan biasanya ya kalau misalnya masalah hantu kantor itu ketemunya pas lagi pada lembur kan gitu, karena ya umumnya orang-orang ninggalin kantor ya jam 7 atau maksimal jam 9 wes gitu. Terus di atas itu baru deh ketemu sama yang gak kasat mata. Nah, aku dapat ceritanya itu, jadi ada beberapa teman, sekitar 3 atau 4 gitu, masih lembur gitu. Lembur sekitar dini hari, sampai dini hari itu masih ada di kantornya. Tiba-tiba, mereka duduknya deketan. Tiba-tiba dengar suara mesin fotokopi. Nah, pas dengar suara mesin fotokopi, mereka lihat-lihatan. Kok pada di sini semua? Terus itu siapa gitu. Akhirnya pada bareng-bareng ngintip, itu ada sosok wanita, Om. Ada sosok wanita lagi fotokopi gitu. Ya wanita biasa kantoran gitu. Fotokopi, tapi tiba-tiba nunjuk pintu keluar gitu. Nunjuk pintu keluar, akhirnya teman-temannya itu pada mikir, oke, kita disuruh pulang, ganggu gitu. Ya sepenangkapanku juga gitu. Tapi apakah ada maksud lain gitu, Om? Mungkin sosoknya ini adalah yang memang dulu di situ, terus mungkin amit-amit kecelakaan atau ada masalah apa, dan nunjukin misalnya ini caraku meninggal misalnya gitu, atau ada makna lain. Iya. Jika dimaksud seperti itu bisa ada yang pernah meninggal di tempat ini. Ini yang pertama, asumsi dulu ya. Yang kedua, sosok yang menyerupai itu sering kali terjadi di kantor, apalagi menjelang maghrib atau lepas petang ya. Jadi mereka menyamar atau menyerupakan diri dengan pekerja yang ada di sini. Itu. Kalau yang dimaksud bisa jadi menunjukkan itu tempatnya. Oh, ngasih tahu dia rumahnya. Di mana. Karena begini, kalau suatu tempat yang pernah terjadi pembunuhan atau apa, kan ini kota besar ya. Iya. Itu pasti Mbak, ketahuan. Tapi saya lebih mengarah ini waktu bagi kita. Jadi mereka tadi seperti saya sampaikan, ketika siang menjadi aktivitas bagi manusia, ketika malam menjadi aktivitas untuk mereka. Bahkan mereka pun mengambil energi siang itu. Jadi semisal siang itu rame, riuh dengan pekerja kantoran. Jangan salah loh, malam itu juga rame dengan perkantoran, tapi perkantoran gaib. Karena terkadang dari tingginya gedung dan banyaknya lantai, itu pasti ada satu lantai yang dia sifatnya lantai gaib. Sebagai contoh, misal habis lantai 12, di lift langsung lantai 14. Bisa jadi ketika tengah malam, nambah satu, lantai 13. Iya. Dan ketika dibuka lantai 13 itu kosong.
rame. Oh, Iya, yang siang itu nggak ada. oh ya. Tapi ketika malam itu aktivitas-aktivitas bagi mereka. Mungkin yang dimaksud di sini ketika fotokopi itu aktivitas mereka dan bilang kalau ini tuh sudah jam kita. Ganti shift, ya, gitu. Itu juga bisa dalam tafsir berikutnya saya seperti itu mengarahnya. Terkait lantai fiktif ya Om ya. Saya kan sering kita dengar lah cerita-cerita hantu di kantor maupun ya termasuknya rumah sakit juga ya kadang. Itu kayak ada orang masuk lift, terus mereka mau kemana, itu kayak disasarin entah ke lantai mana, tapi kayak kebuka sendiri nggak ada yang mencet, atau mungkin bahkan ke lantai fiktif tadi itu tuh. Kenapa hal itu sering terjadi gitu? Maksudnya hal-hal horornya itu tuh sering terjadi di lift. Iya, itu lebih mengarah ke tempat perpindahannya. Jadi sistem transportasi yang ada di gedung bertingkat secara vertikal itu adalah lift. Dan lift ini juga menjadi gerbang antar dimensi, portal. Gitu. Terkadang lift itu kan hanya satu pintu ya, kadang terbuka di depan seret. Tapi jangan salah, ketika malam itu ada pintu lain gitu. Jadi berat kata kan satu pintu ketika siang ya. Di malam-malam tertentu di dalam ruang lift itu yang semula hanya satu pintunya ada dua pintu. Di depannya gitu ya. Depannya. Jadi yang kita belakangi nih. Jadi terkadang kita mencetnya ke 12, kemudian kok pindah ke 13, tapi yang buka bukan pintu yang kita masuki, tapi pintu di belakang kita. Dan ini ada beberapa yang saya yakini, beberapa orang yang sampai malam, kemudian lepas dini hari, itu hilang masuk ke pintu itu. Karena ini menghubungkan dengan dimensi lain, gitu. Dengan kantor sebelah, tanda petik. Nah ini ada rumor juga nih Om. Katanya tuh ada salah satu hotel yang di kawasan Sudirman juga yang dulunya tuh bekas jadi kayak markasnya tentara Inggris gitu. Nah tapi itu ada satu kasus konon tuh si pengunjung hotelnya tuh malam-malam waktu tidur situ tuh paginya tiba-tiba udah tidur di luar dan sebarang-barangnya. Nah itu apa hubungannya antara hotel yang dijadikan bekas markas dengan entitas penunggu di situ sampai bisa sekuat itu? Markas yang dijadikan hotel gitu. Ya. Ini sebenarnya ada trik record apa di situ? Misalkan pernah terjadi kasus yang besar, pertumpahan darah, tapi menurut saya mungkin ya kamar yang ditempati ini kamar khusus, atau pernah ada orang penting atau yang ilmu pernah ada di situ. Dipindahkan kenapa? Karena mungkin izinnya belum izin, atau menempati satu ruang yang ini disakralkan, sehingga yang memindahkan ini yang menunggu di tempat itu. Jadi seperti kasus ada orang tidur di masjid misalkan, saya menyimpulkan tempat atau kamarnya itu adalah kamar khusus gitu. Entah pernah ada yang menginap di situ orang penting dulu yang memiliki satu aura yang tertinggal, atau tempat ini dikeramatkan misalkan, kemudian kamar itu dipakai untuk pemujaan atau komunikasi dengan dunia astral misalkan gitu. Jadi ketika ditempati nggak boleh sembarangan. Ini asumsi yang pertama. Yang kedua, apakah melanggar pantangan di tempat ini? Semisal di tempat itu tidak boleh untuk aktivitas-aktivitas negatif. Atau yang ketiga, orang tersebut membawa pegangan. Yang pegangan itu ternyata bentrok. Juga bisa dipindah, gitu Mas. Jadi itu bentuk kasar untuk menolak, gitu. Karena dikeluarkannya itu sama dengan barang bawaan. Nah itu, pertanyaan gitu. Iya, Dia bisa iya. Jadi suruh pindah kamar, gitu. Karena sampai saking bentroknya. Iya. Tapi kalau seumpama sesosok entitas bisa sampai memindahkan orang atau barang kayak gitu, apakah mereka aslinya memang sekuat itu, atau juga ada tambahan faktor eksternal karena orang ini berbuat salah atau menyalahi aturan, jadi menambah negativitinya itu menambah kekuatan si makhluk ini? Iya, tentunya dua-duanya nggak bisa terjadi. Sesuatu hal yang dilanggar atau yang pantangan itu kemudian dilanggar, itu bisa menyebabkan itu. Karena ya mungkin tidak boleh dikotori ataupun melanggar aturan, itu bisa. Memang tugas mereka. Karena tentunya menjadi satu entitas penjaga atau yang menjadi security itu harus kuat, Mbak. Oke.
Karena harus bisa menangkal benturan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nama gue Diva, usia gue 25 tahun. Gue sih jujur kalau pengalaman horor nggak pernah ngalamin ya. Cuma ini mungkin gue bisa ceritain pengalaman teman gue kali ya. Cerita detailnya itu adalah waktu itu teman gue lagi main ke bar SCBD. Sekitar jam 2-an dia pulang tuh. Nah pas pulang ada orang yang mau nyebrang. Pas mau nyebrang itu kan kita kelihatan ya. Jadi kita agak berhenti gitu ya. Nah orangnya itu pakai baju biru sama topi hitam. Jadi kan kita ngelihat kan karena dia mau nyebrang. Nah terus ya udah long story short dia nyebrang dan ya udah. Beberapa hari kemudian teman-teman gue, dia dan teman-teman gue yang lainnya itu pada main ke rumah gue. Teman gue ini kebetulan parkir di depan rumah banget persis, yang mana posisi mobilnya tuh kelihatan ke rumah gue gitu kan. Terus setelah itu kita kan pesen makanan ya dari ojek online. Ada salah satu teman gue yang lain yang ngambil makanan itu keluar. Pas dia ngambil makanan itu, dia bingung dong. Dia nanya ke teman gue, kok di mobil lo ada orang ya? Terus temen gue bingung karena kan dia sendirian nih ke rumah gue, nggak ada ngajak siapa-siapa kan, ada orang siapa. Terus akhirnya temen gue yang ngambil makanan tadi ngomong, itu ada cowok pakai topi hitam sama pakai baju biru, apakah dia belum turun? Dia bingung dong. Terus temen gue yang bawa mobil ini nge-freeze kayak, coy itu adalah orang yang gue temuin waktu gue lagi jalan pulang dari bar SCBD. Kayak kenapa dia ada di mobil gue gitu? Dia akhirnya bingung. Jadi ya udah deh, kita kayak panik semua gitu. Jujur temen gue kan dia panikan ya orangnya, dia juga parnoan dan segala macamnya. Akhirnya dia tuh decide untuk ngejual mobilnya dia, kayak gitu. Iya, sampai dia ngejual mobilnya. Karena alasan dia takut, karena maksudnya orang yang ketemu di jalan ngikut di mobil kayak gak make sense aja gitu loh. Lihat, pulangnya ngikut. Ini fix diikutin sih Yong, kalau aku sih. Atau gara-gara si mbak ini punya aura yang tertentu, seperti apa? Ya kalau saya lebih mengarah diikuti dalam sebab tertentu sih mas. Oh, bukan karena aura mbaknya? Ya itu pendukung saja sih ya. Tapi diikuti di sini, tentunya kan ini seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya ya. Entitas itu tidak selamanya menampakkan dalam bentuk yang seram. Kadang ada mereka yang terlalu dekat dengan manusia, sudah tercemar energi manusia, mereka bisa menyerupakan itu secara solid. Dan bahkan terlihat secara solid. Gitu, nyata gitu. Kalau kasusnya di sini terlihat nyata. Gitu. Mungkin ini bentuk dari interaksi atau seperti halnya eksistensi dari entitas-entitas itu. Tapi itu ada ini nggak? Ada sebab akibatnya atau ada faktor apa gitu? Tidak ada. Oh, cuman faktor eksistensi aja. Iya. Terus ngikutin gitu. Iya, yang menunjukkan sesuatu di situ. Mungkin frekuensinya lagi pas ya. Oke. Ya, tapi kalau untuk kasus-kasus yang ngikut kayak gini Om, biasanya mereka ini, makhluk astral ini punya kriteria tersendiri nggak sih untuk orang kayak gimana yang akan mereka ikuti? Kriteria pasti ada Mbak, gitu. Seperti yang tadi disebutkan auranya menarik, atau dia sedang dalam kondisi tertentu yang berat misalkan. Bisa jadi menjadi target serangan tertentu, misalkan santet, pelet, atau guna-guna. Entitas yang dimaksud ini belum tentu asli daerah ini. Bisa orang ini ternyata dikirimi dari tempat lain. Gitu. Tapi kalau yang bisa saya simpulkan ini global gitu, secara umum. Yang ketiga, mungkin juga kodam pengikutnya yang nampak ketika terancam di daerah itu juga bisa nampak. Namun kalau di sini saya lebih asumsikan yang pertama, entitas ini berasal dari tempat di mana ada di situ. Gitu, karena ada ketertarikan atau eksistensi saja, menunjukkan keberadaan ini saya ada seperti ini gitu. Kemudian ngikut, berarti ada rasa suka gitu dengan tadi narasumber gitu di sini. Nah, ini kan kita udah membahas banyak tadi ya. Sekarang nih kita pengen Om Hao untuk menerawang dari beberapa foto yang udah disiapin sama tim PTJ tentang keadaan di Sudirman itu tadi dari tahun ke tahun. Oke, foto pertama nih Om. Ini diambil tahun 1969-an. Itu gimana tuh Om? Apa yang Om Hao bisa gambarkan dari situ? Iya, jadi itu di atas ya. Kan ada separator jalan. Ini jalur lambat, jalur cepat, jalur lambat. Dari bundaran itu ke sini,
Di atas ya, kurang lebih di atas lampu itu ada cahaya merah yang lurus. Itu yang menghubungkan satu koneksi. Dan kalau kita flashback lebih jauh lagi, dulu kanan kiri ini semak-semak. Dan waktu itu karena populasi yang belum sepadat sekarang ya, jadi entitas astral ini masih leluasa. Kalau saya lihat di atas tuh masih banyak sesuatu yang berterbangan, masih leluasa. Begitu. Oke, nah kalau yang ini Om selanjutnya nih, Ya. Nah, ini hitungannya paling baru gitu, karena ini pada saat pandemi. Ya belum lama ya. Ya. Ya, jadi itu kalau terlihat ya, setiap gedung itu memancarkan aura berbeda-beda. Gitu. Lebih ke apa nih Om auranya? Berkaitan dengan mereka tujuan bisnis atau dagang niaganya untuk apa. Oke. Kemudian garisnya masih ada, tepat di atas di tengah itu. Antara dua jalur yang berbeda ya, itu garisnya masih ada. Dan ada satu lagi seperti jembatan penyeberangan tapi gaib, jadi tidak terlihat. Jembatan penyeberangan itu kan ada yang memang real tuh buat nyebrang manusia JPO ya, ada juga yang untuk makhluk astral di atas tapi nggak kelihatan Mbak. Terus ini unik, di atas jalan itu ada jalan yang nggak kelihatan juga. Kayak flyover gitu? Seperti ya kayak flyover tapi bukan flyover karena kan harus ada pilar ya. Jadi kayak ada jalan aksen gitu di atasnya. Yang lewat ini kendaraan juga, kendaraan dari dimensi astral. Jika dilihat ya ini karena posisi terbaru. Nah tapi kalau dibedakan dari yang foto pertama tadi Om, ini kan hitungannya sama-sama. Yang foto pertama adalah saat itu masih sepi. Nah yang foto kedua saat itu sedang sepi. Kan karena pandemi. Ada bedanya nggak sih energinya tuh? Ya beda Mbak, karena ini tahunnya yang cukup jauh ya, 50 tahun lah kita sebut. Peradaban di sana juga menyesuaikan. Komunitas ataupun ini ya, populasi itu kan bertambah. Di entitas astral juga bertambah loh populasinya. Justru lebih cepat dari kita. Teknologinya pun juga ya, gitu. Positif negatifnya Om secara energi? Netral. Baik ada, buruk ada, semuanya di situ. Nah ini kalau kita lihat tahun 60-an sebelum banyaknya gedung ya waktu itu, hamparannya seperti ini Mbak. Rumah-rumah itu ketika tahun 1930, 1920 belum ada. Jadi seperti pohon-pohon tuh yang di kanan kiri. Dulu lokasinya masih seperti itu. Kemudian tentunya di antara tempat-tempat ini saya yakin pasti ada perkampungan atau kerajaan astral atau kerajaan gaib, dan mereka butuh transportasi untuk melintas. Ketika ini dibangun jalan itu setidaknya kan dia menghalangi sebenarnya. Sehingga butuh jembatan penyeberangan atau lewat bawah. Itu juga bisa. Betul. Nah, kalau ini yang tahun 2000-an ya Om. Ini apa nih Om? Apakah garis merah masih tadi? Itu sifatnya permanen Mbak, garis itu. Jadi di luar garis merah itu tetap masih ada. Namun di setiap gedung atau di beberapa gedung itu ada sosok yang tingginya hampir sama dengan gedung itu, dengan perawaan, warna, dan wujud yang berbeda-beda. Bisa jadi ini sebagai penjaga, karena suatu tempat yang kuat ya, atau yang perputaran rotasi bisnis atau uangnya itu tinggi, persaingan juga tinggi, jadi perlu pagar gaib di situ. Tapi kalau untuk yang sosok-sosok di gedung-gedung tadi nih Om, dari tahun 60-an, 2000 lalu yang terakhir 2020-an itulah, sama nggak atau ada yang berbeda atau ada yang upgrade juga malah? Yang ada di situ, itu nganu ya Mbak, dinamis ya Mbak, berubah terus ganti terus gitu, maksudnya update menurut saya. Ya. Dan populasinya semakin banyak di situ. Karena semakin banyak bangunan, semakin banyak ruang, yang menempati juga semakin banyak logikanya gitu. Tapi ada sosok-sosok yang memang malah justru dikasihin ke perusahaan sebelah nggak gitu Om, buat Iya. Untuk membagalkan. Ada. Ada juga yang saingan tapi dalam satu kolam yang sama ya, dalam satu niaga yang sama ya. Kalau berbeda bidang usahanya enggak Mbak, nggak bisa. Misalkan satu di bidang perdagangan ikan, yang satu di bidang perdagangan mobil, itu nggak bisa.
mungkin mobil tapi beda merek, itu bisa. Itu baru. Jadi sosok-sosoknya kelihatan juga ya Om. Iya, gitu, iya, kalau iya. yang Ada niatnya yang jahat. dikirimkan, ada yang diserangkan, ada. Ya ini berkaitan sama security-nya kuat-kuatan tuh nanti. Jagain itu tadi ya yang Iya, kelihatan. sehingga ada beberapa gedung tuh yang nggak nyaman ditinggali. Selain sistem kerjanya misal toksik ya, tapi di sini juga ada yang karyawan tuh gonta-ganti karena ada yang tiba-tiba sakit, kesurupan, nggak enak aja kerja di situ, itu ada. Itu efek bentrok antar security-nya atau karena di gedung itu udah kalah security-nya? Bentrok atau sudah kalah bisa. Ya, karena persaingan ini kenceng loh itu di situ. Persaingan karena ada yang masang itu, ada yang gedung tuh kayak ada di gini nggak kelihatan ya. Ada kayak jaring-jaring warna merah menutupi. Ada yang bentuknya kayak ini gedung terus disangkari gini, ada juga macam-macam. Gitu. Yang nggak kelihatan secara pagar gaib. Nah, ini mungkin info tambahan buat para noise ya. Tadi kan sebelum kita produksi ini kan kita sempat ngobrol di belakang juga sama Om Hao. Om Hao nyebut ada entitas kucing dan juga nenek dengan ageman atau pakaian hitam. Nah, itu boleh dijelaskan Om Hao. Nenek itu siapa dan mungkin agemannya apakah mungkin kalau ageman Jawa itu pun apakah yang mungkin perempuan biasa atau yang tergolong ningrat dan seperti apa? Ya, kalau sosok ini sebenarnya dua sosok yang berbeda ya, tetapi sosok ini sering menimbulkan kecelakaan di tempat ini, terutama malam hari. Jadi kalau kondisi jalan macet itu tidak ada, jadi di atas jam 12 malam. Rata-rata kejadiannya adalah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal yang menghindari orang nyebrang atau kucing nyebrang dengan tiba-tiba. Ya. Jika digambarkan ini sosok perempuan tua ini ya, nenek-nenek ini ya, itu nggak pakai kebaya, hanya pakai biasa aja. Gitu. Tapi menyerupai, ya kadang orang lihatnya kayak kebaya gitu, serba hitam, kadang kayak dress warna hitam legam, berambut putih. Ya dia tiba-tiba seret gini lewat. Gitu. Kemudian orang akan pusing, akan banting setir. Jadi penggambarannya ya perempuan tua usia 80 tahun, badannya kecil. Kemudian udah keriputnya itu putih, mukanya putih semua. Rambutnya panjang putih menutupi. Tapi bukan kuntilanak ya. Pakai baju itu hitam. Langsungan hitam itu nyebrang seret gitu. Kemudian sosok kucing ya kucing biasa, kucing hitam biasa. Yang dia tiba-tiba misal ada mobil kenceng, dia nyebrang seret kenceng atau dia berhenti di tengah tiba-tiba. Nah ini berasal dari mana? Ini sebenarnya ada yang menurut saya jahat ya kejadian ini. Jadi berkaitan dengan satu pusat bisnis ya, kita sebut gedung tapi itu rahasia yang mana? Menebar ini. Iya. Jadi ketika terjadi satu kecelakaan tunggal bahkan orangnya itu sampai tewas, itu menjadi seperti sesuatu yang dibayar, angsuran lah gitu. Harus dicarikan ini. Namun, terkadang sosok kucing itu juga bisa berubah menjadi satu entitas. Yang misalkan menyerupai anak kecil, menjadi orang yang nyebrang tiba-tiba, atau seperti orang mengendara yang tiba-tiba nengah. Jadi, ini bukan sosok real semuanya. Ini hanya manipulasi. Yang seolah-olah seperti nyebrang dengan kenceng gitu, mengelabui gitu. Dan lokasi ini memang kemudian cross ya, jadi seperti ada satu jalan yang mengarah keluar dari jalan utama ini, ada yang masuk dari tempat lain. Jadi disarankan ketika malam harus mengurangi kecepatan atau klakson 3 kali. Itu karena ini sosok yang mengganggu dan membahayakan. Oke, kita sudah di penghujung acara teman-teman Paranoise. Untuk penutup episode kali ini, Om Hao mungkin ada quotes atau pesan untuk teman-teman Paranoise? Ya, ketika melalui daerah ini tentunya tetap waspada, jaga konsentrasi, sebut nama Tuhan, hati-hati, dan kita tetap berdampingan dengan beberapa entitas. Kita tetap menghormati dan tidak saling mengganggu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Karena duniamu adalah duniamu, duniaku adalah duniaku. Jangan saling mengganggu, tapi saling menghormati. Oke teman-teman Paranoise, itu dia pesan dari Om Hao. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dunumati. Salam Rahayu.